Tidak hanya itu saja, AutoCAD ini bisa dapat mengelola, membuat, ataupun menyimpan objek gambar yang sudah kita buat. Yang dimana itu kita itu bisa membuat secara objek gambar yang baru maupun yang kita sudah simpan. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di AutoCAD itu? Nah, di sini kita sudah berada di halaman fitur pertama. Yang dimana ini ada ini sudah saya simpan, ini tugas-tugas saya. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin yang baru, pencet new atau pencet new saja. Kalau misalkan kalian mau bikin template, ini ada template-nya nih di sini. Nih. Ini saya sudah buat apa namanya etiket secara landscape. Kalau misalkan kalian mau buat baru, kalian pencet saja new. Otomatis akan muncul ke sini. Nah, sebelum kita masuk ke membuat objek gambar, kita harus ini menyeting namanya units. Apa itu units? Units itu adalah seperti satuan milimeter. Nah, untuk tipenya, untuk panjangnya itu kita pakai desimal. Terus dengan presisi adalah 0 di belakang 4. Nah, untuk skala yang kita gunakan itu adalah milimeter. Dan unit yang kita pakai ini adalah secara internasional dengan desimal dengan angel dengan tipenya adalah decimal degree, dengan presisinya adalah 0. Nah, setelah itu kita pencet sudah. Nah, setelah sudah kita ketik lagi namanya OSnap. OSnap ini adalah pada saat kita gambar, dia akan membantu kita dalam menentukan objek gambar. Nanti saya bakal kasih tahu setelah saya menyeting OSnap ini. Setelah sudah di setting secara select all, yang di setting itu hanya object snap dan 3D object snap. Kalau sudah, pencet OK. Nah, setelah itu kita nyeting lagi nih layer properties, yang dimana itu kita mau buat namanya garis bantu atau garis untuk menentukan garis tebal dan tipisnya. Misalkan saya membuat garis yaitu adalah garis misalkan tebal continue. Nah, yang pertama itu adalah kita menentukan tipe line-nya. Ini sudah benar. Kan kita karena memilih tebal continue, otomatis tipe line yang kita gunakan itu adalah continuous. Kalau misalkan garis putus-putus itu apa aja, Kak? Kalau garis putus-putus itu kita bisa dapat memilih center atau enggak dash. Kalau sudah memilih line type-nya, kita oke gitu. Terus untuk line weight-nya, karena kita memakai tebal kontinu, otomatis kita memakai 0,50. Oke, kalau sudah, kita setting dengan cara klik 2 untuk bisa menggunakan layer line tersebut. Nah, setelah sudah kita setting layernya, kita setting dulu di bagian bawahnya nih. Di fitur ini ada apa aja? Ada OSnap model yang dimana itu ya sama seperti kalau dimana itu yang dimana kalau misalkan kita matikan ini display drawing grid-nya itu bakal gak kelihatan antara kotak-kotaknya ini. Itu kalau misalkan kita snapnya kita onin, misalkan pilih ini kita lanjut aja ya. Nah, kita lanjut, ini dynamic input yang dimana ini nanti kita bisa kayak nambahkan gitu, dynamic mode. Terus habis itu kita bisa restrict kursor orthogonal, yang dimana itu pada saat kita line itu kita bisa garis lurus itu. Karena saya memilihnya polar, jadi saya milih adalah 90 dan 180. Nah, dan fitur-fitur ini sebenarnya cuma tambahan saja. Saya kalau misalkan
kita dapat menentukan garis tebal tipisnya, kita pencet line wedge. Kalau misalkan kita off kan line wedge-nya, ini garis tebal kontinunya tidak kelihatan gitu. Ini pun juga sama, ini hanya sebagai tambahan scale saja. Nah, ini untuk skalanya, skala yang dipakai. Saya memakai skala itu tergantung objek gambar yang ingin kita buat. Untuk sekarang saya pakai 1,1 itu. Nah, ini bisa dalam bentuk ini. Nah, ini kalian bisa menentukan gambar apa aja, bisa 3D Basic, Modeling, sama AutoCAD Classic. Kalau misalkan AutoCAD Classic itu kayak gimana? Ntar kayak gini teman-teman, AutoCAD Classic. Kalau misalkan pengen biasa aja, pakai yang Drafting and Annotation gitu. Terus dan lain-lain sebagainya nanti bisa dicari sendiri. Nah, ini untuk objek-objek gambar yang akan kita pilih. Nah, fitur-fitur yang sering saya gunakan itu adalah yang pertama, line. Misalkan saya ngambil di garis sini, line itu fungsinya buat apa? Ya, line itu berfungsi itu sebagai membuat garis secara lurus. Misalkan seperti ini. Nah, ini lurus kan, tapi tebalnya nggak kelihatan kan, harusnya kan 0,5. Nah, pencet line width-nya itu bakal kelihatan tebal garis tipisnya itu. Kalau misalkan saya nggak bisa gabungin, Kak, mau gabungin sebentar. Misalkan nih, ini kan karena garisnya masih putus-putus ya. Kalau misalkan pengen gabungin kayak gimana, Kak? Kalau misalkan pengen gabungin, kalian bisa klik join, otomatis ini bakal bisa ke gabung sama garisnya. Kalau misalkan kalian pengen langsung mau bikin, kalian cuma tinggal pencet ini sama ini. Ini adalah fitur polyline, yang dimana itu kita itu bisa membuat garis tanpa harus bikin garis baru lagi gitu. Terus apalagi, Kak, fiturnya itu ada namanya circle. Circle itu kayak membuat lingkaran. Nah, circle itu bisa, kalau yang paling sering dipakai itu adalah radius dan diameter. Kalau radius itu seperti ini. Misalkan saya yang ambil 25, radius 25. Nah, saya mau pilih diameter, misalkan sama 25. Nah, kalau radius itu dia itu 2 kalinya diameter. Kalau diameter itu seperti satu lingkaran penuh. Kalau misalkan kita cekin, itu bakal kelihatan diameternya 50. Tuh. Kalau misalkan kita pakainya ini diameter, itu bakal 25 karena radiusnya adalah karena radius itu adalah 2 kalinya diameter. Itu. Terus apalagi yang dimana itu ada true point. Misalkan saya ngambil dari sini mau ke sini, bisa tuh, dan lain sebagainya sesuai dengan ini. Misalkan saya pilihnya ini nih, di sini 1, nah di sini 1, di sininya sini 1. Nah, tuh seperti itu untuk circle. Misalkan saya mau buat arc nih. Arc itu apa? Arc itu adalah membuat garis lengkung. Misalkan saya pilih garis di sini, terus pilih garis di bagian sini. Nah, otomatis bisa nih buat garis lengkung. Nah, tuh seperti itu teman-teman. Kedua itu ada namanya rectangle. Rectangle itu adalah membuat kotak secara penuh. Misalkan gini, seperti contoh adalah seperti ini. Saya ngambil di bagian memiliki panjang 100 mm. Saya pencet koma. Kenapa? Kalau misalkan kalian pencet koma, itu bisa membuat lebarnya. Lebarnya itu misalkan saya ngambil 100.
Nah, otomatis panjang dari persegi ini memiliki panjang 110 mm 100 mm dengan lebar 100 mm, dan begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan poligon ini untuknya digunakan untuk apa, Kak? Kalau poligon ini misalkan kita menentukan dulu poligonnya mau bentuk seperti apa. Kalau misalkan saya mau bikin segi 6, nah kita tinggal pencet 6, terus kita pilih nih center spesifiknya yang kita inginkan. Misalkan saya ngambil di sini, mau di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Misalkan saya ambil di sini, misalkan saya ngambil 20, terus saya pengen pilih diameter bikin lingkarannya itu adalah 20 juga, dengan radius 20. Nah, berarti poligon ini berada di luar lingkaran gitu, teman-teman, dan lain sebagainya. Ada untuk fitur-fiturnya, ada center, axis, dan electrical arc, dan ada hedge, gradient, dan boundary. Yang paling sering dipakai itu adalah move, terus habis itu copy, mirror, fillet, dan explode, offset, text, dimension, sama ini linear. Linear yang paling digunakan itu adalah linear biasa, angular, sama radius dan diameter gitu. Dan untuk layarnya kalian bisa menentukan tebal tipis garisnya yang kalian inginkan. Terus ada insert kalau misalkan kalian buat misalkan ingin copy gambar, ada match properties dan lain sebagainya gitu. Itu untuk pengenalan dasar dari AutoCAD itu. Kalau misalkan kalian, oh ya saya lupa, kalau misalkan move itu adalah untuk menggeserkan objek. Misalkan saya pilih objek sini, terus pencet enter, misalkan saya pilih spesifik lainnya seperti ini, kalian bisa memindahkan objek yang kalian mau. Terus habis itu rotate. Apa itu rotate? Rotate itu adalah kita bisa memutarkan benda bisa dalam bentuk 90 derajat dan 270 derajat dan lain sebagainya. Misalkan saya pilih 180 derajat, nanti itu akan memiliki hasil yang sama juga. Terus ada namanya trim. Apa itu trim? Trim itu seperti memotong bagian gambar yang tidak kepakai. Misalkan saya mau nge-trim bagian sini nih, nah, otomatis gambar yang ini juga gambar yang tadinya ada sekarang sudah tidak ada gitu. Misalkan saya pilih yang ini, tuh bakal kehapus gitu. Terus habis itu ada namanya copy. Copy itu seperti kita itu kayak menggandakan objek gambar. Misalkan saya pilih di bagian titik tengah lagi, nah saya pilih dengan jaraknya 20 mm, nah otomatis dia bakal keganda sendiri, teman-teman gitu. Kalau mirror ini sama, kalau misalkan saya pilih objek gambar yang tadi, terus saya pilih spesifik lainnya di sini, nah otomatis dia bakal ke mirror sendiri, teman-teman itu. Terus apa lagi? Oh ya, fillet. Fillet itu fillet. Kegunaan fillet itu apa sih, Kak? Jadi fillet itu seperti kita itu memiringkan garis yang ingin kita buat. Misalkan saya pilih fillet, terus sebelum kita buat filletnya, kita harus menentukan radiusnya dulu. Misalkan saya pilih radius adalah 10. Nah, terus kita pilih deh garis yang ingin kita filletkan, yang dimana itu filletnya yaitu adalah seperti ini. Nah, jadi dia itu bakal miring dengan radius adalah 10 mm. Terus di fillet juga ada namanya chamfer. Apa itu chamfer? Chamfer itu adalah seperti memiring, sama seperti fillet tadi, cuma dia itu dalam berbentuk garis lurus gitu. Cara buatnya adalah distance dengan jarak adalah misalkan saya pilih 6,
klik enter lagi. Nah, terus kita garisin. Nah, chamfer ini sama seperti fillet, jadi dia itu bakal memiliki garis tapi dengan tegak lurus, berbeda dengan fillet. Fillet itu garis melengkung, kalau chamfer itu adalah garis lurus gitu. Kalau offset itu kayak gimana, Kak? Kalau offset itu seperti kita itu menggandakan gambar tapi dengan jarak tertentu. Misalkan saya pilih objeknya true atau dalam. Nah, kita pencet lagi, pilih objek yang ingin kita offsetkan. Kan seperti ini, saya milih dengan jarak adalah 10. Nah, jadi otomatis jarak dari gambar sini ke sininya adalah 10. Itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.